Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Al-Ushul Tsalatsah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh tentang macam-macam ibadah. Kemudian beliau menyebutkan satu demi satu dari contoh macam-macam ibadah tersebut beserta dalilnya, dimulai dengan ibadah doa. Dalam kesempatan ini kita akan membaca ibadah yang kedua, yaitu ibadah khauf atau takut, dilanjutkan dengan ibadah raja, berharap dan juga tawakal. Kaum muslimin rahimakumullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata beliau, dalil khauf atau dalil yang menunjukkan bahwasanya khauf atau rasa takut adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang dibawakan oleh Syekh menunjukkan perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat dan kepada kita tentunya semua hambanya untuk takut kepadanya. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk takut kepadanya adalah satu di antara petunjuk yang menunjukkan bahwa takut itu adalah ibadah. Ikhwani fiddin, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Tentu takut yang dimaksud di sini adalah takut yang disertai dengan pengagungan. Takut yang disertai dengan kesadaran bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla yang mengatur seluruhnya, dan bahwa Allah juga yang memberikan nikmat sebagaimana Dia yang memberikan siksaan. Ikhwan fillah rahimakumullah, takut yang seperti inilah yang akan melahirkan ketaatan-ketaatan. Takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah, itulah yang akan menjadikan seorang hamba semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintahnya ataupun meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini maka diketahui bahwa takut kepada selain Allah, takut kepada selain Allah bisa jadi menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Sebab ketika sebuah rasa takut menjadi sebuah ibadah, kemudian ia diberikan kepada selain Allah, maka hal itu akan menjatuhkan ke dalam kesyirikan, atau bahkan itulah yang disebut dengan kesyirikan. Akan tetapi tidak serta-merta semua takut kepada selain Allah jatuh di dalam kesyirikan. Ya, tergantung kategori takutnya, tergantung jenis takut itu sendiri. Karena kaum muslimin rahimakumullah, sebagian bentuk rasa takut, ada rasa takut yang tabi'i. Tabi'i artinya sesuai dengan tabiat manusia, dia alamiah, bahwa sebagai seseorang atau sebagai seorang manusia, rasa takut kadang alami ada dalam dirinya. Misalkan takut kepada musuh, takut kepada orang-orang yang zalim,
takut kepada sesuatu yang tidak diketahui. Maka takut yang seperti ini adalah takut yang alami, takut yang tabi'i. Hal ini sebagaimana terjadi bahkan pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika berada di hadapan para penyihir, kemudian mereka dengan sihirnya menampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka seperti ular, maka Nabi Musa alaihissalam merasa takut. Disitulah kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, la takhaf, janganlah engkau takut. Begitu juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa dan juga Nabi Harun yang takut kepada Fir'aun. Fir'aun seorang raja yang kejam. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, takut yang seperti ini adalah takut yang tabi'i, takut yang alami, sehingga ketika ada pada seseorang itu tidak menjatuhkannya ke dalam kesyirikan. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya takut yang diharamkan di dalam agama Islam, takut yang diharamkan, artinya takut kepada selain Allah yang diharamkan, memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah seseorang takut kepada selain Allah untuk ditimpa keburukan, ditimpa sesuatu yang buruk, tidak disukai, dan ia meyakini bahwa yang ditakuti tersebut dapat memberi manfaat atau memberi mudarat, kecelakaan selain Allah Azza wa Jalla. Misalkan sebagian orang takut kepada para wali, takut kepada orang-orang yang ada di dalam kubur dari karangan orang soleh misalkan. Orang-orang musyrikin dahulu takut terhadap berhala. Sebagian orang takut kepada jin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, takut ini semuanya ya, ini tidak diperbolehkan di dalam agama dan disebut sebagai khaufus sir, takut yang samar. Disebut sebagai takut yang samar karena dia atau sifat takut ini, rasa takut ini, dia disebabkan karena ada sesuatu di sana yang tidak tampak jelas. Ikhwan fiddin rahimakumullah, takut seperti ini, takut kepada para wali, takut kepada isi kubur, takut kepada berhala dan semisalnya, biasanya dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa orang yang mati tersebut atau berhala itu dapat mendatangkan keburukan, dapat menimpakan musibah kepadanya. Dan ini tentu keyakinan yang salah. Itu sebabnya diharamkan. Jika diyakini bahwa berhala tersebut atau orang yang mati itu sebagai sebab keburukan yang akan menimpanya, maka di sini hukumnya syirik kecil. Karena apa? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Tapi kalau diyakini bahwa berhala itulah yang menimpakan keburukan, orang yang mati tersebut yang akan menimpakan keburukan kepada dia, maka ini jatuhnya ke dalam syirik besar. Ya, jatuhnya ke dalam syirik besar. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, jenis kedua dari rasa takut kepada selain Allah yang diharamkan adalah takut kepada selain Allah, misalnya takut kepada manusia yang berakibat kepada meninggalkan kewajiban agama. Misalkan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, disebabkan karena takut kepada makhluk. Maka di sini hukumnya haram sekalipun tidak sampai kepada tingkat kesyirikan. Kecuali
jika yang ditakuti tersebut, orang yang ditakuti tersebut diketahui mampu untuk menimpakan kepadanya keburukan, maka di sini bisa jadi masuk dalam hal boleh meninggalkan kewajiban lantaran ada keburukan yang lebih besar yang harus dia hindari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian takut kepada Allah sendiri terbagi menjadi dua. Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, takut yang terpuji. Takut kepada Allah yang terpuji adalah takut yang melahirkan amal. Takut yang mengantarkan seseorang, mendorong seseorang untuk melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian sebaliknya, takut yang justru menjadikan orang tersebut putus asa. Karena takutnya kepada Allah, takutnya dengan dosa-dosa dia yang banyak kemudian mengakibatkan dia justru putus asa, ya, tidak kebalikannya melakukan amal, maka ini hukumnya tercela. Takut yang seperti ini yang mendatangkan keputusasaan hukumnya tercela karena berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla adalah sebuah dosa besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita berkaca kepada kehidupan para sahabat dan terutama Nabi kita alaihi salatu wasalam, maka kita melihat mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita membaca di dalam hadis bahwa Nabi kita alaihi salatu wasalam di sebagian salat malamnya beliau menangis terseduh-seduh. Dan di dalam salat tersebut beliau hanya mengulang-ulang satu ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau siksa mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang terkenal dengan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan sebelum itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk atau meminta Abu Bakar supaya menjadi imam tatkala beliau sakit di akhir hayatnya, Aisyah, ya, berharap supaya bukan Abu Bakar, sebab Abu Bakar adalah orang yang sangat cepat menangis disebabkan karena sifat atau rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla yang sangat tinggi. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian salaf dahulu jika mereka melihat, ya, hewan yang dipanggang, kemudian kepalanya dipanggang di atas api, kepala hewan tersebut dipanggang di atas api, ketika melihat fenomena atau pemandangan seperti itu, mereka menangis karena mengingat firman Allah Azza wa Jalla, ya, yang berbunyi talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Mereka mengingat tentang bagaimana siksa sebagian orang nanti di dalam api neraka, bahwa mereka dipanggang di dalam api neraka, kemudian, ya, gigi mereka tampak sementara bibir mereka tersingkap, persis seperti pemandangan hewan yang dipanggang di atas api, dan itu menjadikan mereka menangis. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Syekh menyebutkan dalil raja. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan saliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Beliau mengatakan dalil raja. Raja artinya rasa harap. Dalil yang menunjukkan bahwa raja atau rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla adalah bentuk ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang berharap bertemu Rabbnya, berharap bertemu Rabbnya, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Rabbnya, ya, dengan siapapun juga.
Ma'asyar muslimin rahimakumullah, harap di sini adalah berharap bertemu Allah, berharap melihat Allah di dalam surga, berharap masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla, berharap ditempatkan di tempat yang tinggi di dalam surganya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, rasa harap seperti ini tentu akan mendorong seseorang untuk lebih gigih dan lebih bersemangat di dalam melakukan ketaatan, di dalam melakukan peribadatan. Persis seperti orang yang melakukan perjalanan ke sebuah negeri. Ketika dia memiliki harapan di negeri tersebut, ada yang diharapkan, dia berharap bertemu seseorang di negeri tersebut, maka dia akan bersemangat dalam perjalanannya dan melakukan segala hal untuk lebih cepat bertemu. Berbeda dengan orang yang berjalan ke suatu tempat, ke suatu negeri, dan di sana dia tidak memiliki harapan apapun. Tentu perjalanannya ke sana dengan berat hati dan dia tidak akan sungguh-sungguh. Demikian halnya perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, kita di dunia ini sebenarnya sedang berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita berharap kepada Allah, berharap kepada surganya, berharap kepada ampunannya, kepada ridhonya, berharap bisa melihat Allah di dalam surga, tentu itu akan memacu kita untuk lebih bersemangat di dalam melakukan kebajikan-kebajikan, dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Maka dari sini jelas bahwa berharap kepada Allah dia merupakan sebuah ibadah. Merupakan sebuah ibadah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, berharap kepada Allah yang melahirkan amal, yang melahirkan usaha, ikhtiar dengan melakukan kebajikan-kebajikan, berharap yang seperti itulah yang terpuji. Tapi sebaliknya, berharap kepada Allah, berharap surga Allah, berharap bertemu dengan Allah, berharap mendapatkan tempat tinggi dalam surga Allah Azza wa Jalla, jika tidak disertai dengan amal, jika tidak disertai dengan melakukan sebab-sebab, justru membiarkan diri tercebur di dalam kemaksiatan, membiarkan diri tenggelam di dalam dosa-dosa besar, hanya berangan-angan kepada Allah, mengandalkan sifat rahmat Allah Azza wa Jalla saja, maka berharap yang seperti ini adalah berharap yang tercela. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ajma'al arifuna ala anna raja'a la yasihhu illa ma'al amal. Sepakat para ulama, orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dan mereka arif, orang-orang yang berilmu, bahwasanya berharap kepada Allah tidak sah, tidak benar kecuali jika disertai dengan amal. Jika disertai dengan melakukan amal kebajikan. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya antara roja atau berharap dan khauf, yaitu rasa takut, kedua jenis ibadah ini diibaratkan oleh ulama kita sebagai dua sayap burung. Bahwa perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla membutuhkan dua sayap ini. Sayap takut kepada Allah dan sayap harap atau berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jika satu di antara sayap ini cacat, tidak ada, maka perjalanan kita akan tidak mulus. Apalagi kemudian jika kedua sayap ini sama-sama tidak ada. Harus lengkap kedua-duanya. Seorang ulama yang dinukil perkataannya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-khawfu war-raja'u kajanahi ta'ir. Rasa takut dan rasa harap seperti dua sayap bagi burung. Idza stawaya
istawat tayru wa tamma tayaranuhu. Jika dua sayap ini sama rata, maka burung itu akan terbang dengan normal, ya, terbangnya akan sempurna. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa fihi naqsu. Tapi kalau ada yang kurang, maka akan terjadi kurang juga di dalam terbangnya. Wa idza dhahaba sara ta'iru fi haddil maut. Jika kedua sayap itu tidak ada, maka burung itu ada di ambang kematian. Demikian halnya juga kita di dalam menghadap atau berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu diketahui bahwa hukum berharap kepada selain Allah, ya, hukum berharap kepada selain Allah bisa jadi haram, bisa jadi syirik, dan bisa jadi boleh. Ya. Benar bahwasanya berharap kepada Allah adalah salah satu ibadah besar, ibadah agung, bahkan menjadi motor penggerak kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bisa jadi ketika seseorang berharap kepada selain Allah, dia jatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi tidak semuanya otomatis menjadi sebuah kesyirikan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena berharap itu ada berharap yang tabi'i. Berharap yang dia sejalan dengan tabiat manusia. Misalkan berharap kepada seseorang yang dia mampu melakukan sesuatu yang kita harapkan. Misalnya berharap seseorang untuk membantu kita pada pekerjaan yang mampu dia lakukan. Maka berharap seperti ini tentu adalah berharap yang halal, berharap yang boleh, karena sesuai dengan tabiat manusia. Kemudian ada jenis berharap, ya, berharap supaya ada faidah, ada manfaat dari sebuah sebab yang disertai dengan ketertautan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang pergi ke dokter, berobat, minum obat. Dia berharap dokter ini bisa memberikan dia manfaat. Dia berharap supaya obat yang dia minum akan memberikan dia manfaat kesembuhan. Tetapi hatinya tidak terikat, tidak bergantung kepada dokter yang memberikan dia resep, tidak bergantung kepada obat yang dia minum, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap yang seperti ini masih dibenarkan, ya, di mana kita melakukan sebab-sebab, ya, tetapi hati kita tetap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi penentu sebab itu bisa berguna atau tidak berguna. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, ada berharap kepada makhluk supaya memberikan manfaat atau menolak keburukan madarat, tetapi makhluk tersebut dia tidak bisa untuk mewujudkan, bukan dalam ranah kemampuannya atau kuasanya untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Misalkan mengharapkan kesembuhan dari orang yang sudah mati. Artinya mengharapkan supaya diberikan kesembuhan oleh orang yang sudah mati. Maka ini hukumnya haram, bahkan hukumnya syirik besar. Kenapa? Karena ketika dia mengharapkan diberikan kesembuhan dari orang yang sudah mati di dalam kuburnya, atau mungkin entah mati di mana, kuburnya pun tidak diketahui, karena dia meyakini bahwa orang tersebut dapat memberi manfaat ataupun menolak keburukan di selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian masyaallah muslimin, yang ketiga adalah dalilut tawakkul. Syekh mengatakan, wa dalilut tawakkul liqauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Syekh mengatakan dalil tawakal. Tawakal artinya menyerahkan diri, berserah diri.
ya, dalil bahwa tawakal itu adalah ibadah, beliau membawakan 2 ayat. Yang pertama surah Al-Maidah ayat 23, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah saja kalian berserah diri, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Kemudian surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah sebagai pencukupnya, Allah yang akan mencukupkannya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, tawakal di dalam Islam atau berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla adalah sebuah ibadah. Ketika seseorang melakukan tawakal atau bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, harus disertai dengan melakukan sebab. Seseorang berserah diri kepada Allah tanpa melakukan sebab adalah salah, dan seseorang melakukan sebab dan mengandalkan sebab itu saja tidak disertai dengan bertawakal kepada Allah juga salah. Yang benar adalah seseorang melakukan sebab dan dia bertawakal kepada Allah. Atau dengan kata lain, dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan melakukan sebab. Ya. Seperti yang kita contohkan tadi, seorang yang datang berobat ke dokter, kemudian diberikan resep obat, dia pun meminum obat tersebut, dia tetap bertawakal kepada Allah, menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dia melakukan usaha-usaha ini. Dan dia tidak menggantungkan hatinya kepada obat yang dia minum, tidak juga kepada yang memberikan dia resep obat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan hidayah, petunjuk, taufik kepada kita, dan kita terus untuk belajar mendalami agama kita, terutama yang berkaitan dengan akidah kita, tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla yang akan menjadi penentu bagi amal-amal kita yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.